Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah misteri seorang laki-laki yang memiliki kelabang jin luring. Apakah kelabang jin luring itu? Konon katanya, kelabang jin luring adalah seorang laki-laki yang setiap memiliki istri, pasti istrinya akan meninggal dunia. Puluhan tahun yang lalu di sebuah kota di Jawa Tengah, ada seorang wanita yang sebut saja namanya Dinda berhasil mengatasi laki-laki yang memiliki kelabang jin luring ini. Laki-laki yang memiliki kelabang jin luring tersebut sebut saja namanya Doni. Dia berprofesi sebagai pedagang gula. Dia membeli gula Jawa kepada penderes yang ada di desa, kemudian menjualnya kembali di kota. Pelanggan-pelanggan Doni berasal dari berbagai kota, mulai dari Solo, Surabaya, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Di rumah Doni ada gudang yang besar untuk menyimpan gula yang dijual di kota. Pegawainya ada 5 orang. 4 orang bertugas mengangkut dagangan ke kota, sedangkan 1 orang sebagai sopir. Untuk mengangkut gula-gula tersebut digunakan truk. Ia mempunyai 1 truk, sedangkan untuk menagih, ia juga mempunyai 1 orang penagih. Doni memang termasuk orang yang kaya di desanya. Bahkan tetangganya menyebut Doni seorang bos. Waktu itu usia Doni sudah 45 tahun. Dia menikah 4 kali, namun istrinya selalu meninggal dunia. Istri Doni yang pertama sebut saja Aminah. Baru 1 bulan menikah, ia meninggal dunia. Ia meninggal dunia tiba-tiba ketika bangun tidur, dadanya terasa sesak nafas lalu meninggal dunia. Kemudian Doni menikah lagi dengan seorang gadis belia yang usianya sekitar 18 tahun. Baru menikah 3 bulan, istrinya juga meninggal dunia. Orang-orang tidak menyangka istri Doni yang masih muda belia itu meninggal dunia. Sebelumnya, dia juga tidak mempunyai penyakit apapun. 1 tahun sesudah istri keduanya itu meninggal, ia nikah kembali dengan seorang janda rekan dagangnya. Janda itu sudah mempunyai anak 1. Hanya sayangnya, baru menikah 6 bulan istrinya itu sakit-sakitan, kemudian meninggal dunia. Doni pun sedih. Apa sebabnya berulang kali menikah tetapi istrinya selalu meninggal dunia? Bahkan, ia menikah 1 kali lagi, istrinya juga meninggal dunia. Untuk mencari istri sebenarnya Doni tidak sulit, sebab ia tampan dan kaya. Karena ia merasa bingung, lalu ia mencari penyebab mengapa istrinya selalu meninggal. Lalu ia bersemedi di sebuah lubuk. Memasuki malam ketiga bersemedi, dia melihat kera yang berkepala manusia. Makhluk itu bilang, "Hai saudaraku, jangan gelisah. Kamu masih ada kesempatan 1 kali lagi untuk menikah. Agar istrimu selamat, 3 malam sesudah ijab qabul, kamu harus tidur dengan istrimu, tapi jangan sekali-kali berhubungan badan." Kemudian gelap, makhluk itu menghilang. Doni pun tersadar. Ia berpikir tentang kejadian yang baru dialami itu. Kemudian ia pulang karena telah merasa berhasil melakukan semedinya. Ketika sampai di rumah, Doni bekerja seperti biasanya mencari dagangan sampai desa-desa. Setelah dagangannya terkumpul, Doni pun membawanya ke kota dan ditampung oleh para pelanggannya. Salah satunya oleh Pak Mahbub. Pak Mahbub memiliki seorang anak perempuan bernama Dinda. Putri Pak Mahbub tersebut jatuh cinta kepada Doni yang beberapa kali berkunjung ke rumahnya. Memang, Doni itu sangat tampan. Tak sedikit wanita yang jatuh hati dengan ketampanan Doni. Apalagi Doni adalah orang yang kaya. Namun Pak Mahbub mulai khawatir sebab Pak Mahbub tahu kalau Doni itu bila mempunyai istri, pasti istrinya meninggal dunia. Maka untuk mengantisipasi kalau anaknya itu menikah dengan Doni, Pak Mahbub mencari seorang paranormal di salah satu kota di Jawa Timur.
3 hari kemudian, Pak Mahbub ditemani saudaranya yaitu Nurdin pergi ke rumah paranormal tersebut. Sesampainya di rumah paranormal, Nurdin mengungkapkan tujuan kedatangannya. Mereka minta ajian karena putri Pak Mahbub akan menikah dengan laki-laki kelabang celuring yang setiap mempunyai istri pasti istrinya meninggal dunia. Sang paranormal berpikir sebentar lalu menjawab, "Baik, saya beri cairan yang namanya baja linebur. Nanti kalau putrinya Pak Mahbub menikah, 3 malam tidur dengan suaminya, jangan sampai berhubungan badan. Malam keempat, baja linebur segera dioleskan pada alat kemaluan sang laki-laki." Pak Mahbub dan Nurdin menyanggupi dan meminta izin untuk pulang. Sebelumnya, Pak Mahbub memberi uang jasa kepada sang paranormal. Sesampainya di rumah, Pak Mahbub bekerja seperti biasanya. Sedangkan Doni beberapa kali datang ke rumah Pak Mahbub untuk urusan dagang, namun tak jarang pula untuk urusan bertemu dengan Dinda. Setelah berpacaran kurang lebih 1 tahun, Doni melamar Dinda dan lamaran itu diterima dengan sukacita oleh keluarga Pak Mahbub. Sebulan sesudah lamaran tersebut, Pak Mahbub mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Pak Mahbub mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki yang sudah menikah dan satunya perempuan yaitu Dinda. Pada pesta pernikahan tersebut, Pak Mahbub mengundang wayang kulit selama 3 hari 3 malam dan memilih dalang yang sudah terkenal. Biaya pernikahan yang dikeluarkan juga cukup banyak, namun Pak Mahbub tidak keberatan dikarenakan beliau adalah orang yang kaya. Setelah pesta pernikahan selesai, Doni tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan tinggal di rumah Dinda selama 40 hari. Kedua pengantin baru itu pun berusaha memenuhi perintah yang disampaikan oleh paranormal dari pihak Pak Mahbub dan hasil semedi Doni untuk tidak berhubungan badan selama 3 malam. 3 malam pertama mereka tidur bersama dalam satu ranjang. Birahi Doni bergejolak, tetapi Dinda bisa mengatasi. Selama 3 malam mereka berjuang untuk tidak bersetubuh dan berhasil. Pada malam keempat, cairan yang bernama baja linebur itu dioleskan sebelum mereka bersetubuh. Pada dini hari terdengar jeritan dari dalam tubuh Doni. Kemudian dari alat vital Doni keluar kelabang sebesar jari lalu terbang dan membesar. Adapun besarnya sama dengan lengan orang dewasa. Kelabang tersebut tampak terbakar oleh cairan baja linebur yang menjadi api, yang kemudian menjadi abu lalu menghilang dari pandangan. Kejadian tersebut dirasa menakutkan dan aneh, tapi Doni dan Dinda tidak takut karena hal itu sudah diberitahukan oleh Pak Mahbub. Memang, apa yang akan terjadi semuanya itu sudah dijelaskan oleh paranormal kepada Pak Mahbub. Kemudian oleh Pak Mahbub disampaikan kepada anaknya. Cerita kelabang cinluring itu jarang-jarang terjadi, namun tetap ada. Inilah kegoiban dunia yang merupakan sumber cerita misteri. Demikian kisah horor kelabang cinluring yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.